Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman yang jika panjenengan tanam di depan rumah atau di teras rumah ini bisa mengakibatkan kesialan. Jadi persoalannya ini bukan masalah menanam pohon ini sial itu tidak, tetapi kembali lagi kepada tata letak jenengan menanam pohon ini. Kalau pohon ini jenengan tanam di pekarangan rumah agak belakang atau di kebun itu bagus. Tetapi kalau jenengan menanamnya ini di depan rumah atau di teras rumah, ini akan menghalangi energi positif yang masuk ke rumah panjenengan, sehingga bisa mengakibatkan aura rumah itu tadi kurang bagus. Sirkulasi energi dalam rumah kurang bagus, sehingga apa mengakibatkan seret rezekinya, juga mengakibatkan sial. Jadi persoalannya bukan pohonnya yang sial, tapi cara menanamnya dan letak menanamnya. Itu yang perlu dipahami. Nah, tanaman apa saja yang jika jenengan tanam di depan rumah atau di teras rumah itu bisa mengakibatkan sial? Yang pertama, pohon kluweh. Pohon kluweh ini pohonnya besar, akarnya juga panjang. Kalau jenengan tanam di depan rumah dan dekat dengan rumah, ini secara logika, akarnya ini bisa jebol tembok panjenengan, rusak rumah sampean, rusak. Ini yang logikanya. Nah, secara energi, kalau pohon besar, terutama kluweh ini daunnya juga lebar-lebar dan berbulu, ini akan menghalangi energi sinar matahari masuk ke rumah panjenengan. Sehingga apa, energi positif rumah panjenengan akan berkurang. Nah, ini juga mengakibatkan sirkulasi energi yang positif juga mandek, berkurang. Sehingga apa, yang datang kesialan-kesialan. Dipandang saja juga tidak enak, tidak sedap. Itu Jadi kalau menanam pohon kluweh jangan di depan rumah, tapi di belakang rumah sana agak jauh atau di pekarangan. Itu akan bagus, akan menghasilkan. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pohon cabai. Ini sederhana pohon cabai ini. Kadang kalau berbuah seumpama taruh di pot, ini memang kelihatan bagus. Tetapi pancaran energinya ini tidak bagus kalau di depan rumah. Ini pohon cabai. Nah, kalau bisa agak samping, kalau di samping rumah bagus masih bisa, samping rumah. Jadi jangan di depan rumah persis, tapi di samping atau di belakang rumah bagus kalau pohon cabai. Lebih bagus lagi di sawah, gitu. Kemudian selanjutnya, pohon yang jika ditanam di depan rumah ini bikin sial, ini pohon bawang, tanaman bawang itu loh. Jadi tanaman bawang meskipun taruh di pot, itu jangan di depan rumah, agak samping rumah atau belakang, atau sekalian di dapur belakang, itu tidak masalah. Tetapi kalau di depan rumah, ini nanti sirkulasi energi yang positif ini kurang bagus dalam rumah panjenengan. Kemudian selanjutnya adalah pohon kambuja. Coba kalau jenengan melihat pohon kambuja, yang terlintas dalam pikiran panjenengan apa? Pasti kuburan.
kematian kuburan. Nah, ini energi yang sunyi, energi yang negatif. Ini kalau lama kelamaan masuk ke otak panjenengan, nanti jenengan jadi males. Terus apa? Jenengan merasa takut, ada ketakutan-ketakutan atau trauma-trauma yang meskipun mungkin di otak sadar ini tidak takut, tetapi di otak bawah sadar ini mungkin ada sedikit ketakutan-ketakutan. Ini yang berbahaya, sehingga apa mengakibatkan diri panjenengan sial karena faktor ketakutan tadi dan faktor bahwa ada lintasan kematian kuburan semacam itu. Jadi nanti optimisme kurang, daya kreativitas juga kurang. Ngaten nggih. Ini pohon kambuja jangan jenengan tanam di depan rumah. Kemudian selanjutnya, pohon yang jika jenengan tanam di depan rumah ini bisa membuat sial adalah pohon jagung. Nah, karena apa? Ini bisa membuat penghuni rumah tersebut sering sakit. Satu, karena pohon jagung juga banyak bulunya. Ini kalau sudah kering, ini juga menimbulkan penyakit kalau jenengan hirup. Nah, yang nomor dua adalah ketika tanaman jagung ini kan tanaman pangan. Ketika ada orang mau memberikan rezeki kepada panjenengan, ini melihat kalau ada tanaman jagung, biasanya kan menganggap diri panjenengan ini sudah tercukupi. Makanya apa? Biasanya akan balik, tidak jadi. Nah itu, jadi lebih bagus tanaman jagung ditanam di sawah atau di kebun. Kemudian selanjutnya, tanaman yang juga jika jenengan tanam di depan rumah ini bisa membuat sial adalah pohon blimbing wuluh. Blimbing wuluh, karena pohon blimbing wuluh itu adalah pohon yang disukai oleh makhluk gaib. Tetapi kalau di samping rumah ini tidak apa-apa, bagus, tidak masalah. Tetapi kalau di depan rumah ini kurang bagus, energinya tidak bagus, bisa membuat diri panjenengan sial itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pohon anggur. Pohon anggur ini memang sebagian masyarakat ini kalau menanam di depan rumah ini memang anggapannya ini bisa membuat sial. Dan ini memang betul, karena apa? Anggur satu, daunnya juga banyak bulunya. Ini kalau di depan rumah juga tidak bagus. Yang paling bagus tetap di kebun kalau anggur ini. Atau kalau di pot, agak ke samping, jangan di depan pintu rumah persis. Ini akan membuat auranya nanti negatif, sehingga apa? Mengakibatkan kesialan. Kemudian selanjutnya adalah pohon pepaya. Pohon pepaya ini kan enak ya, enak. Tetapi itu tadi jangan di depan rumah. Satu, di samping memang mudah tumbang, pohon pepaya ini. Kemudian secara psikologi ini bisa membuat diri kita lemah. Ini energinya membuat diri kita lemah. Kita bisa menjadi lebih payah, istilahnya begitu. Nah, makanya lebih bagus apa? Agak di samping. Tidak apa-apa kalau di samping, tidak masalah. Di pot gitu juga tidak masalah, di samping. Jangan di teras depan. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanaman pangan. Ini juga kurang bagus kalau di depan rumah. Contohnya apa? Padi. Meskipun taruh di pot tidak bagus, samping saja atau di belakang rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah pohon maja. Pohon maja ini juga kurang bagus
kalau ditanam di depan rumah. Karena apa? Aura yang ditimbulkan pohon maja ini adalah sunyi, ada sepi, sunyi, kesunyian. Sehingga apa? Kalau jenengan dagang seumpamanya toko di depan rumah, maka yang beli biasanya sepi. Ini pohon maja. Maka yang paling bagus apa? Di samping atau di belakang rumah. Pohon selanjutnya yang kalau ditanam di depan rumah ini juga bisa membuat sial adalah pohon beringin. Pohon beringin ini kan pohonnya bisa besar. Ini juga menghambat sirkulasi sinar matahari masuk ke rumah panjenengan. Di samping itu, akar daripada pohon beringin ini juga menjalar kemana-mana. Kalau di depan rumah, ini nanti aura depan rumah jenengan ini tidak bagus, terlalu gelap, terlalu lembab. Dan secara gaib, pohon beringin ini juga disukai oleh makhluk halus, terutama genderuwo. Makanya apa? Ini akan mengakibatkan energi yang negatif sehingga membuat sial. Maka lebih bagus ditanam di belakang rumah. Seumpama di depan rumah agak samping tapi kecil saja di pot. Kalau di pot itu tidak apa-apa, kan tidak bisa berkembang besar, tidak menghalangi sinar matahari, itu tidak masalah. Jadi itu ada beberapa tanaman yang jika jenengan tanam di depan rumah atau di teras rumah bisa membuat sial penghuninya. Tetapi sekali lagi ini bukan persoalan pohonnya yang bikin sial, tetapi tata letak jenengan menanam. Ini yang paling penting. Dan jenengan juga harus selalu memasrahkan kehidupan panjenengan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu sial dan tidaknya hidup jenengan. Ini hanya sebuah ikhtiar, sebuah usaha agar kehidupan kita semuanya menjadi lebih baik. Itu demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.